saat orang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Dampak COVID-19 bagi masyarakat. Yang pertama, dampak COVID-19 bagi ekonomi masyarakat. Dampak COVID-19 ini tidak hanya pada kesehatan, tapi juga pada ekonomi. Ekonomi global melambat menyusut penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemik yang mempengaruhi perekonomian. Yang pertama, industri yang terkena dampak, seperti industri garmen yang memperlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja, 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Yang kedua, adanya pengurangan hak kerja atau PHK karena kepadatan karyawan dan adanya penurunan sektor ekonomi karena penularan COVID-19 yang sangat cepat, maka diberlakukan PSBB. Karena diberlakukan PSBB, maka yang berjualan dan yang membeli pun berkurang. Banyak perusahaan atau pabrik yang mengalami kerugian yang berujung PHK. Karena orderan menurun dan menyebabkan kerugian, hal ini pun berdampak besar bagi pegawai yang di PHK karena kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, jasa ojek online yang tidak beroperasi seperti biasa. Karena adanya social distancing, masyarakat pun tidak lagi menggunakan jasa ojek online. Karena masyarakat lebih memilih di rumah. Jikapun keluar, masyarakat diantar oleh keluarganya ke pusat perbelanjaan. Hal ini menghilangkan pekerjaan bagi ojek online. Yang keempat, penjualan dan pembelian berkurang. Karena diberlakukannya PSBB, maka penjualan dan pembelian berkurang, yang akibatnya ekonomi di masyarakat pun perputarannya sangat menurun. Dampak COVID terhadap kesehatan. Yang pertama, dampak panjang virus corona pada paru-paru. Berbeda cerita bila pasien yang sempat menggunakan ventilator dan masuk ke unit perawatan intensif, pasien virus corona tersebut cenderung mengalami kerusakan pada paru-parunya. Tidak hanya itu, mereka juga akan mengembangkan sindrom gangguan pernafasan akut. Biasanya kondisi paru-paru penderita akan memiliki banyak cairan yang terkumpul di kantung udara paru-paru. Jika dilihat kembali saat SARS dan MERS, sejumlah pasien mampu berkembang menjadi fibrosis paru-paru. Butuh beberapa bulan bisa sembuh total. Bagi pasien yang menggunakan ventilator mekanik, ada kemungkinan mereka membutuhkan beberapa bulan hingga 1 tahun untuk bisa benar-benar sembuh total, khususnya pada fungsi paru-paru mereka. Meski begitu, ditekankan kembali jika masih diperlukan serangkaian penelitian lebih lanjut, terlebih pada dampak jangka panjang pada pasien virus corona yang sudah sembuh, baik itu dampak berbulan-bulan hingga bertahun. Yang ketiga, dampak jangka panjang pada jantung. Selain paru-paru, pasien virus corona yang sudah pulih memiliki risiko terkena dampak jangka panjang pada jantung. Sebuah studi yang dilakukan di Wuhan, 20% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit mengalami kerusakan jantung. Inilah salah satu alasan yang kerap dikaitkan dengan tingginya risiko kematian di rumah sakit. Data awal dari Tiongkok juga memperlihatkan pasien virus corona memiliki risiko kena masalah pada jantungnya. Dampak COVID-19 bagi kesehatan mental. Biang penyakit COVID-19 berdampak besar pada kehidupan. Pandemik ini memiliki banyak orang merasa bingung, cemas, stres, frustasi. Sejumlah orang khawatir sakit atau tertular COVID-19. Di sisi lain, mereka juga risau masalah finansial, pekerjaan, masa depan, dan kondisi setelah pandemik. Hal ini sangat berdampak untuk masyarakat mengalami stres, terlebih jika sebelumnya seseorang memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, serangan panik, atau gangguan obsesif kompulsif. Biang stres secara alamiah memiliki respon tubuh untuk bereaksi menghadapi ancaman. Ketika mengalami potensi bahaya, sistem saraf simpatik otomatis berada dalam mode mempertahankan diri. Hal itu dikontrol bagian otak yang mengendalikan emosi bernama amigdala. Saat stres,
Amigdala mengirimkan sinyal mara bahaya ke kelenjar hipotalamus di dasar otak. Hipotalamus lantas memberikan kode pada kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon stres, kortisol, dan adrenalin. Inilah yang memicu napas jadi cepat atau sesak dan jantung berdebar-debar saat seseorang mengalami stres. Dalam kondisi terancam, tubuh juga melepaskan lebih banyak glukosa dan lemak ke aliran darah untuk menyediakan bahan bakar tambahan agar seseorang lebih waspada. Namun, apabila sistem saraf otonom tersebut terus-menerus diaktifkan, seperti saat menghadapi pandemi corona, dampaknya bisa memengaruhi kesehatan. Dalam jangka pendek, stres kronis dapat mengganggu sistem daya tahan tubuh sampai sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, stres kronik ini dapat menyebabkan migrain, penyakit jantung, dan stroke, diabetes, tekanan darah tinggi, depresi, dan gangguan kecemasan. Situasi pandemi yang kita hadapi termasuk pemicu stres ekstrim. Kondisi ini rentan mengganggu kesehatan tubuh dan pikiran kita. Dalam kondisi pandemi corona, wajar jika beberapa di antara kita mungkin merasa gelisah, susah tidur, pusing, mual, tidak berselera, atau sering mimpi buruk. Gejala tersebut umumnya akan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun, bagi orang yang merasakan gejala tersebut berlangsung lebih dari 1 bulan dan sampai mempengaruhi hubungan pribadi dan pekerjaan, bisa jadi stres mulai memengaruhi kesehatan mental. Tips mengelola stres saat pandemi COVID-19. Yang pertama, kenali gejala stres. Yang kedua, mencari pemicunya. Yang ketiga, menjadwalkan ulang kegiatan sehari-hari. Yang keempat, menghabiskan waktu untuk mencari kegiatan yang baru atau melakukan hobi. Yang kelima, berlatih pernafasan atau relaksasi 20 hingga 30 menit. Yang keenam, tetap aktif dan temukan kegiatan hiburan yang disukai. Baiklah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.